Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai perlakuan permukaan atau rekayasa permukaan ya dengan menggunakan flame dan induction. Ya, seperti apa prosesnya? Mari kita lihat. Ya, di dalam proses ini ya kita masih mengejar untuk mengeraskan bagian permukaannya ya sehingga permukaan dari material kita ini memiliki sifat tahan fatigue dan tahan aus ya. Tapi karena yang kita panaskan hanya permukaan atau yang kita keraskan hanya permukaannya saja, ya maka bagian tengahnya ya itu akan masih memiliki sifat yang tangguh ya. Nah, dalam proses yang akan kita bahas kali ini ya itu adalah induction hardening dan flame hardening. Ya, sebenarnya dua ini hanya merujuk kepada jenis pemanas yang akan kita gunakan ya. Induction hardening itu biasanya lebih mudah dikontrol, maka biasanya dia digunakan untuk memanaskan aplikasi atau benda-benda yang lebih presisi. Ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai flame hardening dulu. Ya, flame hardening kita gunakan ya dengan menggunakan api sesuai namanya. Ya, jadi permukaan dari material kita panaskan ya dengan menggunakan api sehingga di atas A3 temperature. Ya, dalam arti lain ya kita menggunakan api untuk memanaskan di permukaan materialnya ini sehingga mencapai temperatur ausonisasi. Ya, flame-nya digunakan atau dihasilkan dari oksiasetilen gas. Ya, kemudian seiring dengan jalannya api yang kita berikan untuk memanaskan permukaan material kita, di belakangnya juga ada air yang untuk segera mengquench atau mendinginkan dengan cepat permukaannya. Ya, sehingga dari sini bisa kita tahu bahwa tujuan akhirnya masih menggunakan martensit sebagai sumber pengerasannya. Ya, oke. Pengerasannya, hasil pengerasannya itu dapat dikontrol dari 5 faktor ya. Jadi pertama adalah desain dari apinya itu sendiri, ya. Kemudian jarak dari api ke surface-nya, ya. Lama pemanasan, temperatur pemanasan, ya, dan juga komposisi dari baja dan metode pendinginan cepatnya, ya. Nah, untuk flame hardening ini ya bisa kita dapatkan pengerasan, ya, sekitar 0,8 sampai 6,25 mm, jadi cukup dalam. Ya, apabila terlalu dalam, ya bisa menghasilkan tensile residual stress yang cukup berbahaya, ya, sehingga kita bisa mengontrolnya, ya, mengontrol kedalaman permukaannya, ya, dengan mengatur kecepatan travelingnya tadi, ya, atau durasi pemanasannya, ya. Setelah dipanaskan, ya, dia harus langsung di quenching ya, dan juga bisa di stress relief dengan pemanasan di 220 derajat. Kemudian pendinginan udara seperti hasil quenching seperti biasa. Ya. Nah, seperti sudah kita bahas di awal ya, jadi mekanisme pengerasannya masih menggunakan martensit ya, sehingga bajanya pun masih harus menggunakan baja karbon sedang dan karbon tinggi. Ya, jadi bisa sekitar 0,35% sampai 0,6% karbon. Ya, untuk mendapatkan martensit yang cukup keras. Ya, paduan ya baja paduan juga bisa kita lakukan pengerasan dengan menggunakan flame hardening ini ya, tetapi harus lebih terkontrol ya karena oksinisasi dari paduan baja paduan itu lebih lama ya. Kemudian apabila pemanasan lebih lama maka ditakutkan pemanasannya akan lebih terlalu dalam ya. Proses flame hardening ini cukup sulit untuk mengontrol kedalaman pengerasannya ya, karena karakteristik dari si api sendiri juga berbeda-beda ya, maka kita memerlukan trial and error method ya untuk mendapatkan kekerasan yang diinginkan ya. Nah, untuk advantages-nya ya atau keuntungan dari flame hardening ya, pertama dia useful, flexible, dan economical karena kita hanya menggunakan api ya, blowtorch ya seperti api las itu ya untuk memanaskan permukaannya ya. Karena hanya menggunakan alat itu maka kita bisa memanaskan atau mengeraskan permukaan dari suatu komponen yang cukup besar ya. Kemudian kita bisa juga menseleksi bagian mana yang ingin kita keraskan ya. Kemudian karena hanya dikeraskan sebentar kemudian langsung di-quenching ya, maka akan ada sedikit scaling atau dekarbonisasi ya. Nah, untuk aplikasinya bisa masih cukup luas ya, bisa untuk memanaskan plates, ya, shaft, gears, dan lainnya.
Ya, tetapi tentu saja untuk gear ya, terutama untuk gear itu perlu hati-hati apabila kita menggunakan flame hardening ya, karena kita harus bisa mengatur untuk memanaskan hanya di permukaan dari tooth-nya saja atau giginya saja. Jangan sampai kita panaskan full sampai ke root-nya ya. Karena ditakutkan apabila kita panaskan sampai ke root-nya ya, sampai ke tengah sini, maka uh, tooth-nya atau giginya ini tidak akan kuat atau terhadap beban impact ya, karena akan terkeraskan full di seluruh giginya ya. Jadi kita harus berhati-hati apabila kita menggunakan flame hardening ya untuk mengeraskan gear. Ya. Ya, secara umum ya flame hardening itu jauh lebih simple ya, tetapi tentu saja tidak bisa kita gunakan untuk mengeraskan benda-benda yang profilnya atau bentuknya cukup rumit. Ya. Flame hardening juga lebih lambat ya prosesnya dibanding dengan induction hardening, sehingga secara umum dia akan kurang produktif. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian induction hardening. Induction hardening ini secara umum prinsipnya adalah menggunakan electromagnetic field untuk menghasilkan arus eddy yang ada di sampel yang akan kita keraskan. Ya, magnetic field-nya ini akan kita lakukan atau kita lewatkan melewati sebuah coil. Ya, nah coilnya ini nanti akan kita gunakan sebagai pemanas. Ya, jadi nanti kita akan memiliki sebuah coil. Ya, coilnya ini akan memiliki elektromagnet. Ya, sehingga apabila kita lewatkan benda logam di tengah-tengah coil tersebut, benda tersebut akan menjadi panas. Ya. Nah, intensitas current-nya ya bisa kita atur dengan mengubah ya frekuensi dari power supply-nya. Ya, dan frekuensinya ini juga ternyata akan mempengaruhi dari pengerasan, kedalaman pengerasannya. Ya, sehingga kita bisa mengatur ya seberapa dalam kedalaman pengerasannya dengan mengatur frekuensi dari power source-nya. Ya, secara umum higher frekuensi ya, frekuensi yang lebih tinggi ya, kita akan mendapatkan kedalaman yang lebih tipis ya. Dengan kemudian kalau apabila kita menggunakan frekuensi yang lebih rendah ya, maka kedalaman pengerasannya akan jauh lebih tebal. Ya. Nah, untuk metode pengerasannya sendiri juga bisa dibagi menjadi dua ya. Pertama adalah scanning atau progressive hardening, ya ini sama seperti tadi di flame hardening, jadi coilnya akan bergerak ya sepanjang atau mengikuti dari bentuk material yang ingin kita keraskan ya. Atau single shot hardening, ya dalam hal ini kita hanya mengeraskan sekali saja dalam sekali tembak ya, sehingga kita perlu membuat coilnya ya memiliki bentuk yang sama dengan material yang akan kita keraskan ya. Karena coilnya bentuknya sama dengan material yang akan kita keraskan, maka kita hanya perlu sekali tembak saja, maka dia sudah terkeraskan. Ya. Ya. Jadi untuk aplikasinya ya bisa untuk atomic crankshaft ya, kemudian komponen-komponen yang mungkin kecil-kecil ya, dan terutama gear ya akan jauh lebih mudah dengan menggunakan induction hardening dibanding dengan flame hardening. Ya. Pada prinsipnya induction hardening karena dia juga memanaskan permukaannya saja, kemudian langsung didinginkan dengan cepat, maka dia juga masih menggunakan martensit sebagai sumber pengerasannya. Ya, sehingga bahan bakunya juga sama dengan flame hardening, jadi sekitar medium atau high carbon steel. Ya, baik, cukup sampai sini untuk flame hardening dan induction hardening. Ya, sampai jumpa di video lainnya.